langsung. Ayah pernah marah nggak sama ibu? Gimana cara marahnya? Cara marahnya. Efek untuk peringatan itu dibutuhkan ketika dengan nasihat, dengan kata-kata yang bijak. Jadi anak tuh mulai mengenal transportasi itu dari umur 1 tahun atau enggak 2 tahun. Masya Allah. Seingatnya. Jadi anak tuh dulu tuh suka diberi mainan transportasi semua. Iya. Gak ada yang boneka-boneka. Kamu terus terang, aku ngomongnya sudah kayak pejabat, kayak menteri. Ngomongnya sudah kayak menteri. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah Bi Amir, hari ini Allah pertemukan dengan sebuah keluarga yang sangat mencintai Al-Quran. Sebuah keluarga yang berusaha menjaga anak-anak mereka sebagai generasi masa depan. Mereka bukan hanya ahli Quran, tapi juga mereka seorang yang kelak bisa menjadi seorang ahli teknologi dan sebagainya, sesuai dengan bakat masing-masing. Nah, ini dia keluarga ayah. Assalamualaikum. Ana Reza Fiandri, ayah Habibi, dan serta istri Bunda Fadila. Dan ini Habibi, peserta Hafiz Indonesia 2023, Masya Allah. Dan ini Adik kelas. ya peserta Hafiz Indonesia tahun 2024. Amin. Masya Allah. Ayah kalau boleh tahu, gimana ayah bersama mama sepakat untuk membangun rumah tangga? Visinya dulu gimana? Ya. Bismillah. Ana dan Bunda bersepakat untuk membentuk keluarga yang selalu usahakan selalu dekat dengan Quran, dan kami juga bersama Bunda yang berusaha penuh dan Ana dukung untuk mencari sekolahan yang bisa membentuk visi anak itu dekat dengan Quran. Alhamdulillah Habibi juga dibimbing oleh ustazahnya, dan Masya Allah sampai ke tahapan ini sungguh luar biasa. Kami tidak menyangka. Terima kasih banyak kepada tim Hafiz Quran Indonesia 2023 yang memberikan banyak ilmu di sini, terutama Abi Amir juga terhadap nasihat-nasihatnya dalam bagaimana seorang itu cinta dengan Quran dengan baik, terutama dari sisi anak. Boleh tahu ayah profesi apa sebagai? Ana bekerja di bandara sebagai pengelola bandar udara di PT Angkasa Pura II sebagai unit IT. Ya kalau Bunda? Bismillah. Nama saya Fadila Ramadina, Ummu Habibi. Alhamdulillah mendampingi Habibi itu berawal dari ikut pindah tugas Gak ayah, terlalu segitu banget sih. dan pindah tugas ini yang menjadikan Habibi jadi lebih dewasa pada umurnya dari umur Habibi, dan memulai Al-Quran, menghafal Al-Quran itu dari usia 4 tahun. Dan saya di ibu rumah tangga mendampingi belajar. Jadi Bunda nggak bekerja di luar rumah, Tidak. fokus Di rumah di anak karena di anak. ikut Sudah ikut aja. ayah pindah tugas, Ini luar biasa. udah 3 pulau. Jadi teman-teman nih perhatikan. Jadi sekalipun ibu bisa bekerja, bisa apa, tapi ayah tampil aku kawal, biar aku yang akan mencari nafkah dan ibu fokus kepada anak. Maka lahirlah seorang anak Habibi. Nah, Abi Amir kagumnya satu pada Habibi. Dia itu punya kepemimpinan. Dia tuh nggak boleh ada orang di atasnya. Iya, Dia harus jadi bos, pimpin. Nampak? leader. Ini barusan aja nih. Dia tegur, perbaiki arahnya salah. Jadi nampak dia itu jiwa kepemimpinan. Makanya dia itu, kalau menurut Abi sih, jangan berlama-lama, cukup dia mencari pengalaman, udah tahu, udah dia tinggalkan aja, kayak gitu. Ayo Belajar ilmu baru lagi. nggak banyak ilmu baru, cepat, gitu. Ya, Habibi. Ini apa yang paling Habibi merasa senang dari papa dan mama ini? Dari ayah. Bisa ayah bisa lewat ayah kerja, ayah bisa bantu mencari sesuatu yang Habibi inginkan. Misalnya Habibi ingin makan, ayah Habibi pengen makan, langsung dibelikan dengan uang yang halal thayyiban. Dari Bunda yang Bibi senang, Habibi bisa dibantu oleh Bunda dari bayi sampai hingga
detik ini bisa membantu Habibie hingga bisa sampai di Hafid Indonesia ini bisa syiar Al-Quran dan lebih banyak menebar manfaat. Insya Allah. Coba Habibie ucapkan terima kasih sama Bapak. Terima kasih ya Jazakallah khairan. Sama Mama. Terima kasih ya Bunda Jazakallah khairan. Insya Allah. Nah, boleh Abi Anwar tahu suasana di rumah ayah dan bunda itu gimana sih cara bimbing Habibie ini sampai punya jiwa leader seperti ini, juga kesungguhan menghafal Quran, terus percaya dirinya itu akhirnya senang banget. Gimana cara bimbingnya? Ini perlu semua orang tahu. Ya silakan. Nanti bantu Habibie. Kalau Ana sendiri menanamkan ke Habibie itu untuk selalu melakukan yang terbaik dan tidak perlu ragu-ragu jika memang Habibie tahu dan benar. Kalau dia main game gimana ayah sikap ayah? Alhamdulillah Habibie tidak bermain game. Dan dia nggak ngerti Nggak. dia Sampai sekarang. Iya, main pernah HP. main HP. Ini cuma Jadi dia kasih tahu dibatasi. Gimana cara memberitahukan? Dari kita ngasih tahu itu main game manfaatnya apa. Oh, diajak dialog. Iya dialog. Habibie ada target apa Quran kan. Jadi kalau bisa kita semangat dulu Quran dulu dikompromiskan. Nah, nanti Habibie mau apapun itu insya Allah kabulkan. Nah ini teman-teman bagus sekali. Jadi ajak anak dialog, setelah itu diarahkan. Jadi biar dia yang menentukan. Jadi jangan kita sebagai ayah langsung main doktrin, enggak. Jadi dia diajak dialog, diajak mempertimbangkan. Setelah itu sudah kau putuskan apa manfaatnya. Hanya mau menghafal Quran, tentukan prioritas. Itu dia memberitahukan. Nah subhanallah. Apalagi ayah? Mungkin dari Bunda. Ya silakan. Bunda, apalagi? kalau untuk hari-hari selalu melibatkan Habibie dalam kegiatan di rumah dan tidak memandang tugas anak lelaki maupun anak perempuan. Jadi Habibie memang alhamdulillah fadlun minallah yang Allah anugerahkan kepada Habibie, anak pertama dan baru satu-satunya yang selalu mendampingi anak selama menemani ayah bunda tugas. Dan dia turun langsung ke lapangan buat bantu yang bunda butuh di saat jauh dari keluarga besar, kan terpisah dari oma-omanya yang di Kalimantan dan kakek neneknya di Oh, ayah Pekanbaru. asli Kalimantan. Kalau mama Pekanbaru. Kakek neneknya di Pekanbaru. ketemunya di mana dulu? Di bandara. Ketemunya di bandara. Di bandara karena waktu itu emang ayah lagi Pindah tugas pertama. pindah tugas, kemudian di sana kebetulan ayah saya sama mama bekerja di bandara juga, dan kita dipertemukan di acara kantor karena family gathering itu kegiatan bersama keluarga karyawan kantor, dan ya kebetulan jaraknya cukup jauh habis dengan ayah. Kemudian ayah menyampaikan niatnya memang untuk menjadikan istri langsung. Ayah pernah marah nggak sama ibu? Gimana cara marah? Marah-marahnya Baik, kalau marah memang kita ada fase-fasenya untuk marah. Jika itu memang sudah diberitahukan beberapa kali tapi masih tidak mengerti. Jadi memang efek untuk peringatan itu dibutuhkan ketika dengan nasihat, dengan kata-kata yang bijak. Caranya gimana? Contoh. Kalau mungkin anak dengan meninggikan nada suara ya kalau itu Nggak sampai main tangan. janganlah insya Allah. Iya, teman-teman hindari KDRT, stop KDRT. Ini ayah semarah-marahnya pakai suara aja. Dengan tegas. Jangan sampai anak minder. Ya terus lagi. Dan kalaupun dia ada sesuatu yang mungkin agak berbahaya menurut kita, maka kita harus segera tarik dia untuk tidak keterusan. Jadi aksinya tidak hanya suara tadi, tapi juga kita rangkul untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Sering ngingetin Habibie sholatnya, buat ibadahnya, baca Qurannya, sering. Alhamdulillah. Melalui handphone, melalui apa gitu. Iya, baru. Ya, jadi silakan ceritakan. Jadi kalau jam udah sholat, jadi kita bareng Habibie, yuk kita sholat. Oh bareng. Ada Ke masjid gitu. Masjid atau nggak jemaah, kalau nggak ada jauh dari masjid, kita lagi di luar, kita jemaah di hotel. Oh iya, selalu perhatikan berjemaah ya. Iya. Terus. Sempat ayah sesibuk-sibuknya sama keluarga ini jalan-jalan. Ayah
itu memang Di mana Budil jalan-jalan? untuk jalan-jalan bisa macam-macam. Bisa ke tempat yang memang kita belum pernah, atau ke tempat yang sederhana kayak di taman kota aja itu, tapi kita bawa dia untuk tadabbur alam, refreshing. Jadi dia bisa merimain refresh pikiran-pikirannya mungkin sebenarnya. Sambil merojaah enggak? Tapi merojaah itu sambil berjalan di mobil. Ya. Oh. Seringnya sama bundanya kalau merojaah, Ustaz. Iya, setiap bersama-sama ternyata anak diperhatikan untuk merojaah. Ini luar biasa. Bunda ada tambahan Alhamdulillah. tentang merojaah, tentang Iya. iya, tadi. Alhamdulillah hingga detik ini Habibi untuk tanggung jawab tahu buat merojaah hariannya, target dari sekolah, dan diselesaikan dengan tuntas, Ustaz. Jadi kalau belum tuntas tuh nggak bakal istirahat dari diri sendiri. Alhamdulillah sudah tergerak dari kesadarannya. Dia Habibi termasuk yang sensitif anaknya dan sangat pengertian. Jadi di saat bundanya sedih atau di saat memang dia lagi melakukan kesalahan, dia cepat menemui bundanya buat salim, bisa bilang afwan bunda, terus maafin kesalahan bibi hari ini, supaya besoknya kita ridho dan dia berjalan dengan lancar hari-hari dan kegiatan di sekolahnya. Siapa yang mengajarin visinya itu? Kok dia bisa berpikir saya pengen ya Habibi, coba boleh tahu dari mana Habibi dapat ide pengen membuat kereta cepat, mungkin karena ayah kerja di Angkasa Pura pengen pesawat cepat atau apa? Bukan gitu. Jadi dulu itu saya suka nonton Thomas and Friends ya. Jadi ada kayak transportasi gitu kan, banyak di Thomas and Friends kan. Jadi anak tuh mulai mengenal transportasi itu dari umur 1 tahun atau enggak 2 tahun. Masya Allah. Seingatnya. Jadi anak tuh dulu tuh suka diberi mainan transportasi semua. Iya. Gak ada yang boneka-boneka. Tapi terus terang aku ngomongnya sudah kayak pejabat kayak menteri. Ngomongnya sudah kayak menteri itu. Dan dari kecil juga Abi dia nggak nonton kartun yang animasi yang ada di Indonesia. Hanya salah satunya itu kayak menirukan lafal Inggrisnya British accent gitu dari Thomas itu. Tapi anak kan karena itu dia fokus mau di Al-Quran, jadi umur 3 tahun itu udah nggak nonton itu lagi Thomas and Friends itu. Tapi itu buat melatih pronunciation Inggrisnya. Dari situ modalnya dia. Gitu 4 tahun langsung masuk 4,5 ya TKA, TKB itu udah langsung talaki, udah bakat itunya udah terlihat buat murojaah. Terus? Jadi umur 3 udah kayak nggak nonton film-film gitu. Habis itu naik lagi ke umur 4, anak mulai belajar, hampir mau TK gitu ya kan. Nah, habis itu anak suka gambar transportasi, belajar menulis nama sendiri, mulai bisa menulis. Nah, dari belajar menulis nama sendiri. Dan untuk menggambar, waktu itu nenek saya pernah datang ke rumah saya, dan waktu itu saya gambarnya kurang bagus, dan nenek saya mengajarkan gambar yang sebisanya saya. Dan setelah itu umur 5 meningkat lagi ke TK, saya sudah sekolah, belajar semuanya kayak hijaiyah, baca Quran, hafal surah pendek. Itu mulainya dari TK. Dan mulai umur 6 TKB saya sudah COVID waktu itu, nggak kemana-mana, jadi di dalam kamar itu selalunya gambar. Murojaah, habis itu murojaah sambil main juga. Nonton kartun kadang-kadang dikit doang, tapi yang ada percakapannya. English, terutama sama Arabik, berdua itu yang concernnya nanti. Jadi kami berusaha berdua untuk menyeleksi apa yang dia konsumsi. Boleh tonton ya. Tonton. Dari kecil tuh memang pegang tablet pegang, tapi gamesnya itu yang games belajar mengenal huruf hijaiyah, Iya. terus kata-kata Arabik, bahasa Inggris, seperti itu. Kenapa diberi nama Habibi? Gimana ceritanya? Dan
pas dengan namanya gitu. Karena memang kita punya menteri, wakil presiden, bahkan Masya Allah, kita di doa ya. Iya, B.J. semoga Habibie. jadi doa. Dia Habibie namanya, dan visioner, dan teknologi juga sama Dia visinya punya gimana. idenya sendiri, nggak yang mencontoh ataupun apa, tapi creation dia itu tadi. Dia Jadi memang kami waktu itu memberi namanya Muhammad supaya sesuai dengan tuntunan kita Rasulullah SAW. Raufa itu artinya pemberian terbaik, dan Habibie itu memang awalnya dari sayangan kami gitu. Dan ternyata setelah itu baru ingat ternyata juga presiden kita ada Pak Habibie. Luar biasa. Masya Allah, ini subhanallah, Allah yang memberikan taufik, memberikan ilham kepada ayah dan mama, sehingga anak diberi nama Habibie dan ternyata pas dengan karakternya. Dia punya visi. Habibie, you can speak English, right? So can you recite Quran? Yes. Okay, you please. Ayat Surah surah. Any surah you can recite. Al-Furqan 1 sampai 6 boleh? Ini no, yeah, just 2 ayat, just 2 ayat. Oh. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. Teman-teman, inilah dia bacaan Habibie. Sangat indah sekali, sangat jelas bacaan pelafalan hurufnya, dan sangat luar biasa. Seorang anak yang visioner, dewasa dalam usianya, yang seperti ini tapi sudah seperti orang yang sangat dewasa, bicara sistematis, dan kalau bercerita lengkap dengan tanggal-tanggalnya dan nama bulannya, dan detail sekali. Dan dia punya visi besar, ingin membuat sebuah kereta yang cepat. Dan jangan-jangan nanti haji atau umroh itu adalah nama keretanya antara Mekah Madinah, namanya Habibie Train Express. Insyaallah. Ayah, saya usul, mudah-mudahan ayah dan mama setiap sudah salat subuh duduk dengan bacaan 3 ayat, pamit papa bekerja, mama bekerja, tapi dibuka dengan bacaan ini. Ini eman banget. Ini bukan kaset. Ini tidak bisa diganti dengan kaset. Ambil keberkahan bacaan Quran. Setiap pagi salat subuh dibuka dengan itu, papa berangkat kantor, mama bersama Nabi di sekolah, tapi di rumah itu dibuka dengan bacaan Quran langsung dengan suara Habibie. Oke, Habibie, siap. Mantap. Tapi Habibie belum dengar nama Halimah. Iya. Halimah. You can speak English also? Ya. Baca Quran. Al-Fatihah. Kalau sama dia udah juz berapa? 30 udah. 30 udah 29 udah kan? Oke, An-Naba. Ya, Amma ya, depan yatasaalu. aja. Ya, Kita out. Masya Allah, indah sekali. Berarti setiap pagi gantian antara Habibie dan Halimah. Mungkin setiap pagi rumah ayah dan bunda dibuka dengan suara Habibie, dan setiap menjelang tidur ditutup dengan suara Halimah.
jangan tidur sebelum mendengar suara imam baca Quran. Oke, sepakat? InsyaAllah dibuka nih Quran Nabi Amir. Saksikan selalu di FAT TV, channel khusus spesial untuk keluarga Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.